Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rodia Naim. Oke, hari ini kita akan membahas soal muzakarah keperluan dan maksud hidup. Jadi kita akan membahas maksud hidupnya manusia di bumi ini, atau orang-orang yang beriman atau orang saleh, maksudnya hidupnya di dunia ini seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa subscribe dulu, terus itu like dan komen. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan ini sangat bermanfaat juga bagi saya. Oke, kali ini kita akan baca buku ini. Ya, karena saya juga belum terlalu hafal, dan saya juga harus banyak belajar. Oke, kita akan bahas soal muzakarah keperluan dan maksud hidup. Setiap muslim hendaknya mengetahui apa maksud hidupnya dan apa keperluan hidupnya. Kedua hal itu akan membedakan jalan yang ditempuh oleh seorang muslim. Para sahabat radhiyallahu anha menjadikan keperluannya rendah, tetapi maksud hidupnya tinggi. Jadi seperti itu. Berbeda dengan kita yang memiliki keperluan tinggi, tetapi maksud hidupnya rendah. Keseharian kita hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keperluan dan mengabaikan maksud. Jadi semoga kalian bisa paham ya. Keseharian kita hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keperluan dan mengabaikan maksud. Tetapi para sahabat senantiasa berpikir untuk mengorbankan keperluan demi mencapai maksud hidup. Jadi kita harus berpikir mencari apa maksud hidup kita. Yang pertama, maksud hidup manusia adalah untuk ibadah. Ya, pertama itu untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, ya. Quran surah Az-Zariyah ayat 56. Yang kedua, sebagai khalifah Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Yang ketiga, sebagaimana penerus risalah Nabi SAW, Allah berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 110. Jadi, keperluan hidup manusia adalah pertama makan, kedua rumah, ketiga kendaraan, keempat pakaian, dan 5 pernikahan. Ini maksud hidup manusia. Perbedaan mukmin dan kafir. Oke, ini kita akan membahas juga perbedaan orang mukmin dan orang kafir dalam hal keperluan dan maksud hidup mereka. Oke. Yang pertama, makan minum. Orang kafir makan dan minum untuk kesehatan dan kekuatan, sebagaimana kaum kaum Ad yang berkata, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Ya, itu kaum Ad yang berkata. Kalau orang mukmin untuk ibadah, makan minum untuk bertambah giat beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Nabi SAW, sehingga berpahala di sisi Allah. Ya, untuk khalifah, makan minum agar dapat berkhidmat kepada sesama. Nabi SAW bersabda, jika kalian mengangkat beban saudaramu ke punggung kudanya, maka akan dihitung sedekah. Jika kalian mengisi ember saudaramu dengan air, maka dihitung sedekah. Untuk dakwah, makan minum agar bisa menjadi sebab hidayah bagi manusia. Jadi itu ya. Jadi orang kafir berpakaian, orang kafir bila membutuhkan pakaian, mereka berpakaian untuk menarik lawan jenis dan mendapatkan pujian. Jadi perbedaan orang kafir dan orang mukmin seperti itu. Jadi kalau mukmin untuk ibadah, berpakaian untuk menutup aurat karena malu kepada Allah. Jadi ya seperti itu. Untuk khilafah, berpakaian untuk menyenangkan orang lain. Untuk dakwah, berpakaian agar orang mendapat hidayah dan ingin kepada Allah. Seperti dengan berpakaian sunnah, akan mengingatkan orang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi itu. Kalau rumah, perbedaan rumah orang kafir dan orang mukmin. Jadi kita akan bahas orang kafir dulu. Maksud tujuannya orang kafir itu kalau rumah orang kafir, rumah sebagai sarana kesombongan untuk pamer status. Rumah sebagai restoran untuk tempat makan keluarga. Rumah sebagai hotel untuk tidur dan beristirahat. Rumah sebagai WC untuk tempat buang air. Rumah sebagai galeri untuk tempat menyimpan barang-barang mewah. Rumah sebagai bioskop untuk tempat nonton TV. Rumah sebagai gedung pertemuan keluarga. Jadi ini orang-orang kafir yang niatnya untuk membangun rumah seperti itu. Jadi kalau perbedaan orang mukmin, kita akan bahas orang mukmin. Orang mukmin rumah untuk ibadah, ya. Nabi SAW bersabda, salatlah kamu, salat yaitu salat sunnah,
di sudut-sudut rumahmu, niscaya rumahmu akan dipandang oleh penduduk langit bercahaya sebagaimana kamu memandang bintang-bintang di langit. Jadi itu ya. Untuk orang khilafah, rumah untuk melayani umat sebagaimana hadis yang menunjukkan bahwa hak tamu untuk dilayani adalah 3 hari. Setelah hari ketiga makan dihitung sedekah, ya deh, gitu ya. Untuk dakwah, rumah untuk menjadi sebab hidayah sebagaimana rumah Fatimah binti Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk ke rumahnya langsung mendapatkan hidayah. Oh iya. Jadi pernah Fatimah mengaji, terus Umar datang. Jadi di saat itu Umar bin Khattab mendapatkan hidayah seperti itu. Jadi kendaraan, kita akan bahas kendaraannya lagi. Jadi perbedaan orang kafir dan orang mukmin soal kendaraan. Jadi orang kafir, kendaraan hanya untuk urusan dunia dan kesombongan status sosial. Jadi orang kafir seperti itu. Kalau orang mukmin untuk ibadah. Kendaraan itu untuk ibadah, seperti untuk pergi ke masjid, silaturahmi dan lain-lain. Untuk khalifah, yaitu untuk melayani saudara muslimnya, dipinjamkan untuk hajat muslimin. Seperti saudara muslim kita ingin ke suatu tempat, ingin mudik seperti itu, kita berikan pinjam seperti itu. Untuk dakwah yaitu untuk berjuang. Jadi kalau dakwah dia untuk berjuang, yaitu untuk berjuang di jalan Allah. Maksudnya ini berjuang di jalan Allah seperti ustadz-ustadz kita ingin ke suatu majelis seperti itu toh. Suatu majelis dan mereka belum punya kendaraan, jadi bisa kita meminjamkan kendaraan seperti dengan ustadz kita ini untuk pergi berdakwah di majelis ya, seperti itu. Nabi SAW bersabda, seseorang yang memelihara kuda untuk digunakan jihad, maka semua makanan, kotoran dan kencingnya dihitung sebagai kebaikan oleh Allah. Nabi SAW juga bersabda, ada 3 hasil orang memiliki kendaraan, yaitu pertama, orang yang mendapatkan surga dari kendaraannya karena digunakan di jalan Allah. Kedua, mendapat neraka karena dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Ketiga, tidak memperoleh apa-apa di akhirat karena hanya digunakan untuk keperluan dunia semata. Jadi seperti itu. Ya, ini pernikahan lagi. Kita akan bahas soal pernikahan. Perbedaan orang kafir dan orang mukmin soal pernikahan. Orang kafir hanya untuk ini pernikahan bagi orang kafir ya. Orang kafir hanya untuk menyempurnakan nafsu dan keturunan. Seperti itu jiwanya orang kafir, ingin menikah seperti itu dia. Kalau orang mukmin yang pertama untuk ibadah, ya. Sabda Nabi SAW, orang yang sudah menikah 2 rakaat salatnya lebih baik daripada 70 rakaat salat seseorang yang belum menikah. Jadi seperti itu. Jadi bagi yang jomblo di luar sana, jadi kalau misalnya punya kekasih mending dihalalkan saja karena pahalanya itu banyak sekali ya. Karena orang yang sudah menikah itu 2 rakaat salatnya lebih baik daripada 70 rakaat salat bagi seorang yang jomblo, seperti itu. Untuk khalifah, dengan memiliki istri dapat berkhidmat kepada tetangga dengan berbagai masakan, seperti itu. Baik, jiwa sifatnya orang khalifah seperti itu. Dia suami menikah, berkhidmat masakan dan ingin diberikan kepada tetangga-tetangga lain, seperti itu. Kalau untuk dakwah, jiwa seorang dakwah, agar istri dapat berdakwah sampai ke dapur-dapur tetangga kita. Sedangkan laki-laki, maksudnya ini berdakwah seperti ke dapur-dapur tetangga kita, seperti kita datang ke tempat tetangga, kita dakwahi, seperti kita memasak harus lebih banyak bersolawat, seperti begitu. Memasak lebih banyak solawat supaya makannya tuh lebih apa? Iya, makannya tuh lebih berkah begitu, lebih mulai dari cuci piring seperti itu, membersihkan kasur apa semuanya lebih banyak bersolawat, lebih banyak berbaca doa seperti itu, selawat kepada Nabi dan banyak berzikir ya, seperti itu, supaya lebih berkah begitu. Sedangkan laki-laki hanya sampai depan pintu. Jadi seorang suami ini laki-laki berdakwahnya itu hanya sampai depan pintu saja ya. Kalau misalnya wanita dia kalau misalnya wanita sudah kenal dakwah ini, wanita akan bawa seluruh agama itu sampai ke dalam rumah ya. Karena misalnya kalau wanita sudah kenal dakwah ini sudah sampai di ruang tamu, sudah sampai di kamar, di dapur, semuanya sampai ke anak-anaknya semua. Tapi beda dengan seorang suami hanya bisa bawa dakwah di depan pintu ya, seperti itu. Jadi itu penting sekali bagi wanita untuk mengenal agama, jadi dakwah. Oke, sampai situ dulu ya untuk kajian hari ini. Jangan lupa like dan subscribe juga channel ini supaya kita bisa berbagi ilmu lagi, mengenal lebih dekat. Islam itu sangat-sangat indah, Islam itu sangat-sangat mulia, sangat memuliakan wanita, seperti itu. Oke, besok kita akan bahas kemuliaan soal wanita. Oke, jangan lupa subscribe dulu dan like
ya. Komen juga apakah video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bisa paham, dan semoga yang di luar sana bisa diberikan hidayah. Oke. Karena si kecil sudah bangun, jadi sudah dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.